Hai, minasang konbanwa. Selamat bergabung kembali bersama kami, Yume Senta, di video yang membahas tentang SSW Food Service, restoran atau gaishoku. SSW yang wajib diikuti oleh minasang semua yang ingin bekerja di Jepang di bidang gaishoku atau restoran. Nah, di video part kelima kali ini, kita masih membahas buku SSW Food Service yang sama, yakni buku EC Kangri atau Hygiene Control atau Manajemen Kebersihan. Untuk poinnya juga masih yang sama ya, poin tentang HCCP atau HCCP atau HACCP no Kangae Kata o Tori Irete EC Kangri no Chishiki atau Juyo Kangri no Point. Nah, ini juga sepertinya video part kelima ini adalah video terakhir untuk pembahasan dari buku esai Kangri ini karena eh, poinnya nampaknya itu cukup sampai poin ketiga gitu. Karena untuk poin keempat sendiri itu nanti berupa gambar-gambar aja. Jadi untuk gambar itu nggak akan saya jelaskan ya. Itu bisa dipahami dengan kalian melihatnya saja seperti itu. Nah, oleh karena itu Minasang juga yang belum mempelajari poin ke satu, poin kedua itu sebelum melanjutkan menonton video ini di part 5 ini, saya menyarankan untuk eh, menonton dulu video-video part sebelumnya, part satu 2 3 dan 4 biar apa? Biar nyambung gitu, biar kalian itu paham gitu. Ini tuh bahas apa sih gitu. Awal mulanya dari mana dan sebagainya. Dan juga kalau kalian yang sudah menonton part satu 2 3 dan 4, tolong simak video part kelima ini dengan sangat baik. Pastikan kalian bisa paham. Harapannya begitu, harapannya kalian bisa paham karena kalau kalian paham mengenai video ini dan juga video-video part satu 2 3 dan 4 itu jelas akan membantu kalian ketika nanti kalian ujian SSW Food Service atau Gaishoku nanti. Apalagi kalau kalian nanti dapatnya itu soal-soal yang apa ya, yang membahas mengenai esai Kangri. Nanti tuh kalau misalkan kalian udah paham materi esai Kangrinya, insya Allah nanti ketika ujian kalian itu nggak bakal kesusahan seperti itu. Ya, lanjut saja. Seperti biasa, sebelum memulai ke materinya, ke penjelasan materi, saya ingin apa ya, mengingatkan terlebih dahulu ke minasang semua untuk menghafal dan menguasai kotoba-kotoba terlebih dahulu sebelum kalian mempelajari materinya. Kenapa demikian? Karena nanti ketika kalian belajar materi itu kan materinya full Nihongo, full bahasa Jepang. Kalau kalian bisa kotobanya, kalian hafal kotobanya, kalian menguasai kotobanya, ketika kalian baca-baca apa ya teks materinya tuh kalian nggak bakal bingung gitu, nggak bakal harus nyari terjemahan dulu, karena kalian itu ketika sekali baca itu udah paham, oh ini tuh tentang ini gitu, oh ini tuh teks yang kalian baca itu membahas tentang ini gitu. Jadi itu tuh bakal apa ya, bakal lebih enak sih, lebih efektif belajarnya. Terus juga nanti kan kalau misalkan ujian SSW itu kan full bahasa Jepang ya kalau food service atau restoran ini. Nanti ketika kalian baca soalnya, baca optionnya yang mana menggunakan bahasa Jepang, itu nanti kalian bakal paham gitu. Karena udah terbiasa belajar persiapan SSW-nya itu pakai bahasa Jepang, nggak mengandalkan terjemahan. Jadi menurut saya penting banget untuk kalian semua mempelajari, menghafal atau memahami kosakata-kosakata atau kotoba terlebih dahulu. Dan ya, untuk kalian yang mau kosakata-kosakata atau kotoba-kotoba SSW Food Service ini, kalian bisa nanti di akhir video tinggal um, scan aja QR-nya atau nanti klik link di deskripsi video. Oke? Oke, daiju bukan nah? Hai, kita lanjut ya. Nah, di video-video sebelumnya, khususnya video yang terakhir, video part keempat, itu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis masakan atau kategori masakan di restoran di Inshokuten.
Nah, ada tiga jenis, yakni grup yang pertama, Kanetsu Shinaimono, makanan yang nggak dipanaskan. Grup kedua, Kanetsu Surumono, makanan yang dipanaskan. Dan grup ketiga, Kanetsu to Reikyaku o Kurikae Sumono, makanan yang dipanaskan dan didinginkan berulang-ulang. Nah, di video part 4 kita itu sudah membahas tentang grup satu dan juga grup 2. Oleh karena itu, di part kelima kali ini kita akan membahas tentang grup yang ketiga atau Kanetsu to Reikyaku Kurikae Sumono. Nah, di grup ketiga ini, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, merupakan makanan-makanan yang dipanaskan dan juga didinginkan secara berulang. Bisa dilihat di tabel ini, ya, contoh-contohnya ada kare, ada juga sup, ada sos atau saus, ada tare, ada hot potato, dan lain-lain. Nah, grup ketiga ini adalah grup yang masakannya itu dipanaskan dan juga didinginkan secara berulang-ulang. Dan juga berikut ini Kangri Hoho atau metode eh, manajemennya atau pengelolaannya. Pertama, ini ada Kanetsugo Sugu ni itu Reikyaku Saseru. Maksudnya adalah ketika si makanan-makanan ini itu dipanaskan, maka sesudahnya harus segera didinginkan ya, harus segera di Reikyaku. Terus ini yang kedua ada Saikanetsu suru toki no kiho. Artinya ketika pemanasan ulang atau apa ya bahasa Sundanya itu dihangatkan gitu. Jadi kayak eh, kita tuh masak nih, terus kan didinginkan, terus mau dipanasin lagi. Nah gitu. Ketika dipanasin lagi, itu perhatikan adanya gelombang ya. Maksudnya tuh kayak apa ya? Bukan gelombang sih, lebih tepatnya tuh kayak gelembung, kayak apa ya? Buih-buih gitu di masakannya. Itu tuh harus diperhatikan. Yang ketiga, ini mitame ya. Mitame ini maksudnya adalah kita harus memperhatikan tampilan makanannya, baik atau enggak. Dan yang terakhir, ini ada chushing ondo nado. Maksudnya adalah periksa suhu bagian tengahnya gitu. Seperti itu. Nah, ini subpoin yang pertama, ada gutai tekina kangri hoho no shokai ya. Jadi yang pertama ini ada Kanetsu no Kakonin wa Grupu Nito Onaji desu. Jadi pemeriksaan pemeriksaan pemanasannya yang grup 3 ini itu sama kayak grup 2. Ya, mungkin teman-teman ada yang masih ingat ya. Kalau tidak ingat, ini jadi grup 2 itu dia pemeriksaannya itu seperti biasa ya, dicek tampilannya, dicek apinya besar atau enggaknya. Nah, kayak gitu. Nah, grup 3 juga sama. Ketika pemanasan, itu nanti si masakannya atau si makanannya dicek layaknya ke grup 2. Layaknya yang apa ya, yang dilakukan di grup 2. Dicek nanti suhunya, dicek apinya, dicek tampilannya, warnanya, gitu. Nah, yang kedua, ini ada Rekiaku Suruba Aiwa. Judo sesi kara roku judo sesi no kiken ondo tai o dekiru dake, できるだけ避けるようにします。そのため、加熱した後はすぐに食品の温度を下げる必要があります。Maksudnya adalah, jadi ketika kita mendinginkan masakan atau makanan setelah pemanasan, itu usahakan ya, dekirudake suhunya itu menghindari zona bahaya, ya, menghindari kicking on the time, yang mana suhunya tuh antara 10 derajat sampai 60 derajat. Itu tuh harus dihindari ya, karena ya seperti yang kita tahu sebelumnya, kalau suhu zona bahaya ini adalah suhu di mana bakteri itu bisa berkembang dengan cepat ya, seperti itu. Nah, jadi sangat penting ya ini tuh, karena shita atau setelah pemanasan itu kita harus buru-buru atau harus cepat-cepat didinginkan atau diturunkan suhu makanannya. Nah, selanjutnya, Suguni shokuhin no ondo o sageru hoho to shite, tatoeba shokuhin o chisana yoki ni wakete rezoko ni iremasu.
Jadi eh ketika kita buru-buru mendinginkan atau menurunkan suhu makanan atau masakan yang udah dipanaskan tadi, itu bisa caranya tuh dengan misalkan kita tuh membagi masakan tersebut atau makanan tersebut ke dalam beberapa wadah gitu. Jadi kayak apa ya, di sharing gitu loh. Misalkan masaknya di wajan gede nih. Nah, kita tuh bisa nih dibagi ke wadah-wadah, misalkan ke 4 wadah. Nah, itu. Terus udah itu masukin ke pendingin. Terus mata reikyakuki reikyaku kiga aruba aiwa kanetsugo suguni reikyaku kiki o shioshite shokuhin no ondo o judo sesi ikamade sagemasu. Nah, selain dibagi-bagi ke dalam beberapa wadah, kalau misalkan kita punya alat pendingin, itu ketika udah dipanasin si masakan atau makanannya, kita bisa tuh menggunakan alat pendingin tersebut. Terus si makanan atau masakan tersebut itu suhunya turunin sampai di bawah 10 derajat. Seperti itu. Nah, yang kedua, ini subpoin kedua ada Daijina point atau poin penting. Kanetsugo rekiaku suru toki ni 10度セ氏から60度セ氏の危険温度帯をできるだけ避けるようにします。Jadi sama kayak yang di atas, ini kalau misalkan masakan atau makanannya udah dipanaskan, itu sebisa mungkin jangan sampai menyentuh suhu bahaya ya, suhu zona bahaya di antara 10 sampai 60 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ini ada Hojoho Reikyaku o Suru Ondo to Jikang. Ini sebenarnya itu tidak apa ya? Kalau di ujian nanti, di soal ujian nanti ini tuh nggak muncul sih sepengalaman saya dan juga sepengalaman murid-murid saya. Tapi ini coba saya bahas ya. Jadi intinya kalau ini yang pertama ada Beikoku VDA Kijung. Beikoku tuh USA ya atau United States of America atau Amerika Serikat. Jadi mereka itu punya standar ya, standar VDA namanya. Ini Nijikang Inaini Niju Ichi Dose si Ika Sarani Yonjikang Inaini Go Dose si Ika ni Rekiaku Suru Koto. Maksudnya menurut standar FDA-nya Amerika itu dalam 2 jam si makanan itu harus turun sampai 21 derajat Celcius atau lebih rendah gitu. Terus dalam 4 jam itu harus turun sampai di bawah 5 derajat atau lebih rendah seperti itu. Menurut standar FDA-nya Amerika. Nah, kalau yang Jepang, kalau yang Nihon, ini no Sanjukung Ina ini ya 20度摂氏以下、さらに1時間以内に9度摂氏以下になるように工夫工夫すること。Maksudnya, jadi kalau misalkan standarnya Jepang, itu kita harus mengusahakan dalam sanjupung atau dalam 30 menit, itu suhunya itu harus turun sampai 20 derajat. Itu ya, harus 20 derajat atau lebih rendah. Terus kalau dalam 1 jam itu harus turun sampai 10 derajat atau lebih rendah. Seperti itu intinya. Tapi kalau misalkan perihal suhu biasanya di ujian nanti, di soal ujian itu ini sih tentang yang Kikeng Ondota ya, yang 10 sampai 60 derajat. Kalau tentang metodenya FDA Amerika sama Jepang itu sepengalaman saya itu enggak sih, enggak keluar. Tapi eh, penting ya untuk teman-teman tahu at least tahu lah kalau Amerika itu berapa, kalau Jepang itu berapa. Seperti itu. Nah, Sugi, ini ada nomor 6 ya. Nah, kalau nomor 6 ini ada Sonotano Yuyona Kangri Pointo. Ika, ika ni aru genzario wa nohing suru toki kara hito ni gayoyobosu saikin nado ga suiteiru baai ga arimasu. Jadi bahan-bahan yang ketika proses penerimaan itu dia itu apa ya ada kemungkinan
eh, kayak nempel bakteri gitu, bakteri yang membahayakan bagi manusia. Sonotame Sugino Yona Tai Oga Hitsion to Narimas. Oleh karena itu, apa ya, kita eh perlu penanganan itu seperti berikut ini atau di bawah ini. Yang pertama, ini ada Saiking Nado no Taiyo ya. Terus yang pertamanya ini ada Torino Tamago atau telur ayam. Nah, ini penjelasannya. Chuching ondo ga 70 setsi de ippun ijo no kanetsu ga hetsuyo desu. Jadi, kalau telur ayam itu dia harus dimasak atau proses pemanasannya itu wajib di atas 1 menit ya, dalam suhu 70 derajat gitu. Atau dalam suhu 70 derajat dipanaskannya selama 1 menit atau lebih. Tadashi, shomiki gin o sugiteinai nama shokuyo no tamago ya, hibi nado ni yoru ekimore ga nai koto ga, これは全体を使用して、速やかに処理する場合は除きます。Nah, ini ada pengecualian ya. Kecuali ya, atau namun pengecualian itu berlaku untuk ini. Nama shokuyu jadi kayak apa ya, telur yang bisa dikonsumsi dalam kondisi mentah gitu. Mungkin contohnya kayak telur omega ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah makan ya, telur mentah. Nah, kalau itu pengecualian ya. Jadi kalau misalkan yang harus dipanaskan dalam suhu 70 derajat di atas 1 menit itu telur-telur yang emang mentah, yang bukan khusus dimakan ketika masih mentah gitu kayak telur omega. Nah, kalau misalkan telur yang bisa dimakan ketika dia kondisinya mentah itu tuh nggak apa-apa, nggak harus dipanaskan 70 derajat dalam waktu 1 menit seperti itu. Nah, terus selanjutnya ini ada gyukairui. Ya, kalau gyukairui ini artinya apa ya? Kayak seafood gitu. Seafood atau hasil olahan laut atau makanan-makanan laut. Nama de taberu baai sashimi nado wa genzaru o mamizu suidosui nado de jubun ni senjo shimasu. Mata, osen suru osore no aru mono o torinozekimasu. Jadi, kalau misalkan untuk hasil laut, ini kalau misalkan dikonsumsi mentah ya, contohnya kayak sashimi. Sashimi kan mentah ya. Nah, bahan bakunya itu harus dicuci dengan air bersih. Jadi, bahan baku tuh kayak apa ya? Ya, contohnya ikannya, terus atau misalkan yang lainnya pendampingnya itu harus dicuci dengan bersih gitu. Kalau misalkan dimakan mentah gitu. Terus juga ini ya mata oseng suru. Oh, berarti kita juga harus membuang bagian-bagian yang berpotensi terkontaminasi. Itu misalnya kayak jeroannya itu kan berpotensi terkontaminasi. Nah, itu harus dibuang. Boleh disatuin dan nggak boleh dimakan tentunya. Nah, yang ketiga, ini ada ushino kanzo, butano kanzo. Ushi itu sapi ya. Jadi kayak kanzo tuh hati, berarti hati sapi dan juga hati babi. Gitu. いずれも生で食べてはいけません。食べる場合は、中心温度が70、75度摂氏で1本以上となる加熱が必要です。Jadi, kalau misalkan hati sapi maupun hati babi itu, dia semua, eh, apa ya, semuanya itu, semua bahannya itu nggak boleh ya, dame, nggak boleh dimakan dalam keadaan mentah gitu. Terus kalau misalkan dimakan, ya itu dimakan atau mau dimakan, itu harus eh, dilakuin pemanasan dulu ya. Dimasak dulu dengan suhu 75 derajat selama minimal 1 menit. Jadi kalau daging-dagingan kayak hati sapi sama hati babi itu nggak boleh ya dimakan mentah kayak ikan gitu. Kalau ikan kan kayak salmon itu bisa dimakan mentah biasanya.
Tapi kalau daging apa ya, ini mamalia berarti ya, kayak sapi, babi itu nggak boleh ya, karena ya ada bakterinya yang membahayakan bagi manusia. Nah, selanjutnya ini ada sonota, berarti yang lainnya. Ini yang pertama ada ibutsu ya. Ibutsu tahu teman-teman. Jadi ibutsu tuh apa ya, kayak benda asing gitu. Kayak ya benda asing. Benda apa ya? Kalau bahasa Indonesianya tuh enaknya. Intinya benda asing lah, kayak benda-benda yang bukan makanan gitu. Ya. Nah, ini penjelasannya kinzoku nado koshi ibutsu wa sore wo tabeta hito ga kega o suruba aiga arimas. Jadi kalau benda asing itu apa ya, dimakan gitu, kemakan sama manusia, itu bisa menyebabkan luka ya, kega. Mata kega o shinakute mo shokuhin ni ibutsuga haiteiru to kuremu no gen to narimasu. Nah, kalau misalkan apa ya, lukanya sedikit, misalkan kecil banget gitu, nggak luka yang gimana-gimana, nggak luka yang apa ya namanya tuh, yang parah gitu, meskipun ya lukanya luka simple lah gitu. Nah, itu tuh si eh makanan yang kemasukan sama benda asing itu tetap akan menjadi penyebab munculnya klaim dari pelanggan Kuremu. Nah, for your information, perihal Kuremu ini tuh dia cukup em, berpotensi muncul ya, baik itu di SSW restoran ataupun di SSW sebelah ya, atau SSW pengolahan makanan. Real Kuremu tuh ini pasti muncul. Jadi teman-teman harus ingat ya, itu kalau misalkan ibutsu itu kemasukin ke makanan, itu bakal jadi penyebab klaim seperti itu. Nah, terus Genzarion, ini ibutsu ga suite inai ka chori shiteiru toki ni ibutsu ga suiteiru inai ka tsune ni kakonin suru koto ga daishitsu desu. Jadi ketika kita itu masak ya, itu harus diperiksa si apa ya, si bahan-bahannya apakah mengandung benda asingkah, atau misalkan ketika masak itu si masakannya itu mengandung benda asingkah, itu harus dicek, jangan sampai enggak ya. Sarani ibu juga shokuhin ni sukana yoni choriba o seiri seitong suru kotomo desu desu. Nah, ini kan jadi kalau supaya si apa ya, si benda asing itu tidak terkandung di makanan atau di produk, kita itu harus menjaga area dapur ya, ada area choriba itu tetap rapih dan juga teratur gitu, supaya ya itu, supaya benda asingnya itu enggak terkandung atau enggak apa ya namanya, enggak masuk ke makanan seperti itu. Nah, ini Ibutsu no Shuro ya, jenis benda asing. Yang pertama ada Koshi Ibutsu. Ini apa ya, lebih ke benda asing yang keras gitu. Ini ada Kenzaku Heng, Garasu Cekku Heng, terus ada apa ini, Garasu Heng sama Ishi. Kalau misalkan ini tuh berarti potongan logam. Ah, gomen, ini berarti bukan Garasu ya tadi. Purastik, Purastiku ya, bukan Garasu Ceku, gomen nasai. Jadi untuk yang benda asing yang keras itu ada Kinzoku Heng ya, ini logam-logam. Terus ada plastik kucek, plastik kuheng, gomen. Atau apa ya, kayak potongan, bukan potongan plastik ya. Intinya plastik ya, plastik-plastik itu. Terus ada garasu, garasu itu berarti kaca sama isi batu gitu. Nah, ini bisa dilihat eh anu nanti ilustrasinya seperti itu. Nah, sedangkan ibutsu yang kedua ini ada ibutsu yang lunak ya, yang tidak keras atau nanshi ibutsu. Contohnya kaminoke, helaian rambut, terus juga ada kamikire ya, sama ada biniruheng, mushi dan lain-lain. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kalau kami kalau biniru itu kayak, oh no, nanti plastik, nah,
ya plastik lunak gitu. Kalau kami kira kan dia potongan kertas. Kalau binir tuh kayak plastik lunak kalau tidak salah ya. Terus ada mushi-mushi serangga ya. Nah ini contohnya kalau serangga. Seperti itu. Tapi yang paling sering ya berdasarkan pengalaman saya itu kaminoke sih kalau yang halus itu. Itu cukup sering muncul ke apa ya ke makanan-makanan gitu biasanya. Gitu. Nah, terus ini ada apa ya? Ada reminder Mushinado. Oh, Mushinado Okyakusama no Kibun o waruku saseru ibutsu o bukai ibutsu to moimasu. Jadi ini tuh artinya berarti benda asing yang paling bikin pelanggan itu merasa tidak nyaman itu misalnya serangga itu disebut sebagai benda asing yang tidak menyebabkan yang menyebabkan ketidaknyamanan seperti itu ya gitu. Oh ya ini juga saya sedikit sharing ya perihal ibutsu atau benda asing. Jadi ketika teman-teman itu nanti kerja di Jepang itu usahakan kalian itu mematuhi prosedur-prosedur yang ada di perusahaan. Khususnya kalau kalian itu nanti bekerja di bagian produksi ya, entah itu di pabrik produksi makanan atau kalian itu bekerja di restoran, di kafe, itu pastiin apa ya, jadi kayak kebersihan kalian, terus juga kerapihan kalian itu pastikan benar-benar mematuhi SOP. Karena dulu itu ketika saya di tempat kerja, itu kebetulan produksinya produksi makanan ya. Nah, itu tuh rawan banget apa ya kemasukan ibutsu gitu entah itu kaminoke itu paling sering atau misalkan potongan plastik ya binir tadi. Nah itu tuh kalau di pabrik biasanya itu nanti di bagian produksi di bagian packing ya atau di hoso itu ada mesin pendeteksi gitu pendeteksi ibutsu. Nah kalau misalkan lewat tuh nanti dia bunyi tapi kadang dia tuh lewat nih si produknya itu. Tapi si mesinnya tuh nggak bunyi gitu. Nanti kalau misalkan ketahuan di akhir, itu biasanya bakal jadi masalah buat Kaisha gitu, buat perusahaan. Karena perusahaan saya itu pernah dia itu awalnya nggak ketahuan kalau ada produk yang apa ya, yang mengandung ibutsu yang lolos eh, sampai ke tahap akhir gitu, sampai ke pengemasan di box. Nah, ketika ketahuan itu kan boxnya tuh udah penuh banget, udah ada mungkin ratusan atau ribuan produk yang udah dikemas. Itu jadinya akhirnya karena nggak mungkin dicek satu-satu, itu si produknya benar-benar nggak dijual jadinya. Dan itu tuh jelas ya rugi. Dan kita sebagai apa ya sebagai pekerja juga pasti otomatis akan dimarahi gitu. Jadi pesan saya sih kalau misalkan kalian nanti kerja itu usahain kebersihan dirinya dijaga gitu. Rambut juga harus pakai hairnet ya. Kalau misalkan yang kerja di pabrik makanan atau di apa ya di restoran itu biasanya pasti sih perel rambut tuh mereka pakai hairnet. Nah, itu tuh harus dipakai ya. Jangan sampai nggak pakai. Biar rambutnya nanti helai rambutnya kaminokenya tuh nggak masuk ke makanan atau ke produk yang kalian sedang buat seperti itu. Itu aja sih. Ya, Sugi, kita lanjut. Nah, tadi udah tentang Ibutsu. Sekarang kita akan bahas tentang Anisakisu. Anisakisu atau Kiseichu. Kiseichu itu saya pernah dengar ya di suatu anime. Apa ya anime yang baru rilis ini anime Tokopi karena Takopi ya. Jadi eh Kiseichu atau Anisakishu ini artinya parasit ya teman-teman. Kalau tidak salah parasitnya itu lebih ke bentuknya cacing sih. Mungkin cacing pita ya sejenis seperti itu. Nah ini penjelasannya ada Saba, terus ada ini apa ya? Oh ini nama-nama ikan ya. Ada no Sake, Kanono Ika, dan lain-lain. Nadono, Gyok.
Nah, anisakis wa, 寄生した魚介類を食べると、これハギかな、激しい腹痛の、食中毒になります。Jadi kalau misalkan, kalau misalkan dimakan nih, misalkan ikan-ikan tadi ini ada yang mengandung anisakis terus kita makan nih, nah itu tuh akan menyebabkan keracunan makanan dan keracunan makanan atau shokushudoku, ya. Terus juga bakal menyebabkan hageshi itu sakit perut karena iya, menyebabkan sakit perut gitu yang sangat-sangat hebat gitu, yang sangat apa ya? Ya, sakit perut luar biasa gitu loh. Kayak wah, serasa melilit banget. Nah, seperti itu. Terus アニサキス食中毒を防止するためには次のような方法で対応します。Jadi untuk mencegah anisakis tadi atau keracunan makanan akibat anisakis tadi itu dilakukan pencegahan uh, sesuai metode berikut ini. Yang pertama, ini adalah shinseng na sakana o erabi sugu ni naizo o torinozokimasu. Jadi maksudnya kita tuh harus memilih ikan yang ginseng baru atau ikan yang segar. Pilihlah ikan yang segar, terus kita itu harus membuang ya, langsung membuang jeroannya. Apa ya, naizo jeroan atau dalaman jeroan ya. Isi perutnya gitu harus dibuang segera. Terus nah ini tuh bentar. Ya, ini tuh pentingnya mengeluarkan jeroannya itu biar kalaupun ada anisakisu, si anisakisunya tuh nggak pindah atau nggak menyebar ke dagingnya seperti itu. Terus yang kedua, ini anisakis wa mede mieru okisa desu. Sakana ni, anisakisu ga tsuite inai ka mede kagonin shimasu. Jadi anisakis itu ukurannya kan cukup besar ya. Kayak misalkan cacing pita aja itu kan kelihatan gitu. Karena dia ya nggak kecil-kecil banget gitu. Dia cukup besar dan bisa dilihat dengan mata. Nah, oleh karena itu kita tuh harus memeriksa dengan mata apakah ada anisakisunya atau enggak di ikan yang sedang kita olah seperti itu. Yang ketiga, ini anisakis wa sakana no naizo ni imasu. Nah, anisakis itu ada di dalam jeroan ya atau perut ikan itu bagian dalamnya ikan. Sakana no naizo o namashoku de teikyo shinai. Jadi kita juga jangan menyajikan bagian dalam ikan secara mentah gitu. Itu nggak boleh ya. Kalau dagingnya mungkin ya ada beberapa yang boleh kayak sashimi, sushi itu kan dagingnya mentah. Tapi kalau jeroannya, jeroan ikan atau bagian dalam perut ikan itu nggak boleh disajikan secara mentah. Terus, minus 20度セシ以下で24時間以上冷凍します。または60度セシで1分以上、もしくは70セシ、70度セシ以上で加熱します。Nah, si ikan-ikan ini itu harus dibekukan pada suhu minus 20 derajat selama Nijuyong Jikang atau 24 jam atau lebih, atau bisa juga dipanaskan dalam suhu 60 derajat selama minimal 1 menit. Terus atau lebih baiknya itu di lebih di apa ya, di atas suhu 60 derajat yakni 70 derajat selama 1 menit lebih gitu. Jadi lebih tinggi suhunya lebih baik kalau dipanaskan. Kalau didinginkan ya harus di bawah minus 20 derajat. Seperti itu cara untuk apa ya, menangani atau membunuh karena menangani supaya ano apa ya namanya, anas ano anisakis itu tidak menyebar gitu atau tidak uh, mengontaminasi daging ikan seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada Ese Kangrino Kiroku ni Suite. Oh, Kiroku itu berarti perihal pencatatan. Kalau ini sih eh seingat saya itu tidak ada sih ketika ujian nanti tentang catatan ini. Tapi
Setelah saya baca mungkin saya akan membahas tentang 4 poin ini ya. Karena mungkin ini juga berpotensi mungkin untuk ujian nanti ya. Jadi saya akan bahas ini. Ini perihal catatan itu yang pertama ada Eise Kangri no pointo ga meikaku ni narimasu. Soshite shokushudoku no yobo ni tsunagarimasu. Ini kalau diartiin tuh, jadi poin-poin pengelolaan higienis itu menjadi jelas ya dan membantu mencegah keracunan makanan. Yang kedua, mondai ga hassei shita baai, eise kangri o tekisetsu ni okonatte ita koto no shoko to narimasu. Maksudnya adalah kalau ada mondai atau masalah, itu kalau misalkan kita nulis nih di catatan harian kita, itu nanti catatannya bisa apa ya, bisa menjadi bukti gitu. Menjadi bukti bahwa pengelolaan higienis itu telah kita lakukan dengan benar. Jadi kita nggak bakal disalahin nantinya. Terus yang ketiga ini ada Hokkenjo ya お客様に対して自分のお店が、責任を守って自信を持って自信を守って発明できます。jadi kalau diartiin itu berhasmi mas kenal. Jadi si catatan ini, catatan-catatan kita selama kerja misalkan selama manajemen kebersihan itu nantinya bisa digunakan untuk menjelaskan kepada anu dinas kesehatan ya, kepada dinas kesehatan itu kita menjelaskan bahwa pengelolaan higienis di tempat kerja itu kita lakukan dengan benar gitu. Jadi ya itu ke Hokengjo Hokengjo itu ya no dinas kesehatan dan juga pelanggan gitu. Jadi catatan-catatan ini tuh kita bisa pakai untuk menjelaskan ke mereka kalau di tempat kita tuh no pengelolaan higienisnya tuh udah dilakukan dengan benar loh gitu seperti itu. Nah yang terakhir ini ada これは業務かな業務の改善点が見えてきます. Ini kalau diartin berarti no si catatan ini, catatan kerja kita itu nanti bisa ano bisa membantu kita untuk menemukan poin yang dapat diperbaiki dalam pekerjaan. Jadi ibaratnya gini, kalau misalkan ada masalah nih ya di hari ini, dituliskan di buku catatan atau di buku kerja kita. Nah, nanti besok itu si kesalahan yang dilakukan hari ini bisa jadi bahan evaluasi gitu, untuk kinerja kita, untuk kita memperbaiki kinerja kita menjadi lebih baik di masa depan seperti itu. Itu sih perihal ano nanti perihal ah catatan ini sebenarnya kalau di ujian nanti sih saya kurang yakin ya ini bakal muncul atau enggak. Soalnya saya enggak muncul itu. Murid-murid saya pun enggak muncul eh perihal catatan ini gitu. Tapi teman-teman kalau mau menghafal boleh nih hafalin 4 poin ini seperti itu. Nah, poin ketiga dari buku esai Kangri ini sudah beres ya, poin ketiga atau HCCP tadi. Sebenarnya masih ada ya teman-teman 1 poin lagi ya, poin keempat atau Sanko Shiryo. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau poin keempat ini dia itu isinya tuh lebih ke gambar-gambar kayak gini. Jadi gimana ya? Saya sih tidak akan menjelaskannya ya, karena menurut saya gambar-gambar ini sepertinya Minasang lihat pun sudah mengerti ya. Kayak misalkan gambar ini gambar apa ya metode apa cuci tangan yang baik dan benar. Kayak misalkan pertamanya itu kita harus mencuci tangan dengan air yang mengalir, terus juga kita apa ya bubuhkan bukan bubuhkan apa ya kayak tuangkan sabun ke tangan kita, terus kita cuci, kita busakan dulu sabunnya, udah itu kita cuci dari telapak tangannya, pergelangan tangan, tuh.
eh, jari-jarinya juga udah itu kita bilas. Kalau udah semua tangannya dicuci dengan baik, kita bilas pakai air yang mengalir biar sabunnya hilang. Udah itu kita lap pakai tisu, terus terakhirnya nanti pakai sanitizer gitu. Kalau misalkan untuk tisu ini sebenarnya kalau nanti kalian kerja, itu saya nggak tahu sih. Tapi kalau di tempat saya dulu, itu kalau kerja di pabrik Jepang itu perihal paper atau tisu bekas nyuci tangan itu dia nggak bisa dibuang sembarangan. Jadi ada yang namanya tuh gini, kataku, no, Chisaku, kataku, Matomeru. Jadi si papernya atau si tisunya itu nanti kita apa ya kita bikin kecil terus kita kecilin sampai dia tuh keras teksturnya sampai bener-bener kecil banget sampai keras. Udah itu dibulatin terus dibuang gitu. Itu tuh kalau kata atasan saya itu tuh menghemat apa ya kayak menghemat sampah pembuangan gitu. Maksudnya kan kalau misalkan di tong sampah itu dia ada apa ya ada fukuronya. Nah itu tuh kalau misalkan tisunya dibuang asal-asalan itu tuh nanti cepet penuh gitu. Dan itu tuh boros jadinya. Tapi kalau misalkan kita Shisaku, Chisaku kataku Matomeru dikecilin gitu, nanti tuh dia bakal apa ya? Jadi pukulannya tuh menampung lebih banyak tisu atau sampah. Jadi itu kan lebih menghemat gitu. Seperti itu sih. Itu untuk insight aja ya teman-teman. Hai, Sugiwa. Nah, inilah rangkuman yang eh saya sebutkan kemarin ketika di video part 4 ya. Jadi ini adalah rangkuman untuk poin ketiga atau HCCP atau HCCP di buku esai Kangri ini. Nah, ini ya teman-teman bisa hafalin ini rangkumannya setelah saya jelaskan selama dua video. Nah, inilah rangkumannya gitu. Sebenarnya rangkumannya itu ada cukup banyak ya, cukup komprehensif. Tapi karena ya keterbatasannya di sininya di slide-nya, jadi untuk rangkuman komplitnya nanti teman-teman bisa klik link di deskripsi aja. Nah, ini untuk rangkuman singkatnya bisa teman-teman hafalkan ya untuk apa ya? Untuk belajar persiapan SSW Food Service atau restoran. Terus ini juga ya ada tentang suhu ya, suhu bahaya Kikeng on the tie. Ini grup 3 ini juga ada Nijo Oseng, Kosa Oseng, Boshi ya, terus juga ada tentang ini Ondo Kangri, manajemen suhu, terus ya inilah rangkumannya. Terus juga Anissa Kisu tadi ya. Nah, itu. Oke. Daijoubu kana? Hai. Nah, selanjutnya ini ada pemberitahuan ya. Jadi, selain awalnya kan saya bilang nih, kalau misalkan supaya kalian bisa sukses lulus ujian SSW, bukan hanya SSW sebenarnya, apapun ujiannya, ujian bahasa Jepang, entah itu ujian JFT, JLPT, SSW Food Service, atau SSW lainnya, itu selain menghafal kotoba atau kosakata, selain mempelajari materi, kalian juga penting banget untuk yang namanya latihan soal. Nah, Umesenta ini punya simulasi-simulasi ujian, khususnya untuk ujian SSC Food Service. Ini kita udah buat semuanya berdasarkan materi-materi di modul SSW Food Service. Kita juga udah bikinnya itu sesuai dengan eh, ujian aslinya. Jadi bisa dibilang cukup mirip, bahkan mungkin 90% ke atas itu mirip soalnya. eh Terus juga gaya pertanyaannya juga mirip. Nah, misalkan ini ya, ini juga ada timernya. Timernya kita bikin itu sesuai dengan ujian aslinya. Jadi teman-teman nanti ngerjain soal ini, soal latihan ini tuh seakan-akan kalian itu sedang ujian gitu. Nah, ini tuh bakal ngebantu banget bagi kalian nanti lebih terbiasa gitu. Apa ya, lebih terbiasa dan bisa
sukses ujiannya seperti itu. Karena kan practice make it perfect. Ketika kalian sering latihan, kalian akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, contohnya kayak gini, ini juga kan tentang ini ya, tentang materi yang kita udah bahas. Misalkan soal nomor satu, Sugino Nakade, Kigen Ondotai Toshite Tadashi Mono o Erande Kudasai. Pilihlah jawaban yang benar untuk suhu zona bahaya. Ini yang A ada 0 sampai 5, B 10 sampai 60, C 65 sampai 85, D minus 5 sampai 10. Nah, tadi kalau teman-teman udah perhatiin, itu kan sering banget ya di notice jawabannya udah pasti yang B, 10 sampai 60 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti soalnya sudah diselesaikan semuanya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau teman-teman itu memenuhi apa ya, syarat atau aturan yang sudah ditentukan, itu misalkan ada kalian itu melebihi batas minimal soal yang benar, itu nanti kalian akan gokaku gokaku seru atau lulus ujiannya. Sedangkan kalau kalian itu nanti banyak yang salah, kalian akan fugokaku atau tidak lulus. Nah, ini tuh simulasi ini tuh menarik ya teman-teman karena dia itu sudah disesuaikan dengan soal ujian OTAF aslinya. Nah, buat teman-teman yang ingin simulasi ujian dan juga soal-soal ujiannya, itu nanti bisa klik link di deskripsi atau bisa scan QR berikut untuk eh, soal-soal simulasi ujian, untuk kotoba-kotoba, untuk materi rangkuman, ataupun untuk belajar bersama bareng Yume Senta. Ja, kyou no benkyou wa owarimashita. Ah, sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin teman-teman ingin dibahas tentang materi tertentu, nanti bisa komen di comment section. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga tahu, bisa belajar bareng. Dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Ya, mata nih.